pemirsa, kembali lagi dengan Bincang PMI episode 4. Kali ini kita ditemani oleh engineer kami, yaitu Bapak Eka Prasetya Merdika. Gimana Ya, Pak kabarnya? baik, alhamdulillah. Bisa diperkenalkan nggak Pak, di sini Pak Eka sebagai apa jabatannya dan tanggung jawabnya seperti apa? Baik, saya di sini sebagai engineering manager. Selain itu juga sebagai senior proses engineer ya di PT Paramesti Mitra Indonesia. Jadi memang lengkap, lengkap ya sebagai proses engineer dan engineering manager. Jadi untuk engineering manager job desk-nya lebih mengkoordinasi rekan-rekan dari disiplin lain untuk kegiatan engineering di PT Paramesti Mitra Indonesia. Nah, kalau gitu mungkin kita bisa mulai berbincang-bincang saja ya Pak mengenai um, apa itu EPC dalam dunia proyek. Iya. Oh, EPC ya, jadi EPC itu kalau panjangannya Engineering Procurement dan Construction and Commissioning dari EPC lengkapnya ya. Jadi di sini dalam suatu proyek itu ada istilah EPCD tadi itu, jadi itu sebagai suatu rangkaian dari pekerjaan proyek tersebut. Jadi di langkah pertama itu ada engineering, kemudian ada procurement, ada construction dan commissioning. Nah, di dunia proyek itu diawali engineering. Di engineering itu sendiri itu ada kita mulai dari konseptual atau basic design ya. Di sini itu kita membuat garis besar dari suatu proyek tersebut ya. Jadi desainnya seperti apa, misal kita bikin untuk suatu pembangkit, kita mau bikin pembangkit itu berapa megawatt, kemudian proses yang kita ambil seperti apa, kemudian alat-alat yang terlibat apa, itu kita di basic design. Kemudian setelah itu melangkah ke fit ya, jadi fit itu front end engineering design. Jadi di fit ini sudah lebih mendetail, jadi lebih detail dari basic design tadi, meskipun kalau dibilang akurasinya juga masih belum terlalu spesifik ya. Tapi di sini biasanya untuk nanti mencari uh, kontraktor atau yang untuk mengerjakan di fase yang lebih detail lagi. Jadi berikutnya ada detail engineering design. Di sini sudah sangat spesifik. Jadi kita milih alat, milih proses itu sudah sangat akurat. Kalaupun ada deviasi, deviasi di sini yang dimaksud deviasi secara cost itu lebih ke ya sedikit saja lah 5%, 10% lebih karena fluktuasi harga atau inflasi seperti itu. Nah, di situ semuanya itu di fase engineering ya. Kemudian berikutnya ada procurement. Nah, procurement di sini biasanya startnya boleh dikata hampir berbarengan dengan detail engineering design. Tentu setelahnya ya, jadi kita nggak bisa DED selesai 100%, kemudian baru procurement, nggak bisa karena di procurement ini nanti ada barang-barang yang istilahnya long lead item ya. Long lead item itu barang yang nggak ready stock ya, jadi harus custom made atau pun butuh apa, pembuatan yang spesifik. Jadi di situ perlu didahulukan
Jadi contohnya misal kompresor itu kompresor untuk gas itu lembik, kemudian pompa-pompa besar itu biasanya lembik. Nah, setelah procurement itu nanti ada construction. Construction ini ada untuk pembangunan ya. Jadi di sini biasanya yang lebih dulu dilakukan itu untuk sipilnya. Jadi ketika desain engineering desain tadi itu equipment sudah harus kurang lebih fix, kemudian untuk tim sipil untuk membuat fondasi itu didahulukan. Karena seperti normalnya membangun ya, namanya membangun itu mesti fondasi dulu, nggak mungkin atasnya dulu dibangun kan. Jadi di fase construction itu apa namanya, untuk sipil itu harus disegerakan. Nah, setelah konstruksi itu nanti kalau sudah selesai semua ada commissioning ya. Commissioning itu sebenarnya nanti konstruksi itu ada sub fasenya seperti instalasi, kemudian ya apa namanya, ada acceptance segala macam itu, kemudian nanti baru komisioning. Komisioning ini sebenarnya bisa dikata untuk tes ya. Jadi semua yang sudah kita pasang itu nanti akan dites terlebih dahulu apakah berfungsi sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Jadi keseluruhan prosesnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai itu nanti ada handover. Tapi sebenarnya sebelum handover itu ada seperti komersial apa? Saya lupa istilahnya ya, kan apa namanya, komersial uh, jadi komersial acceptance lah, seperti itu. Jadi sebelum diserah terimakan secara penuh itu nanti ada seperti performance test untuk ya acceptance secara komersial seperti itu. Nah, hmm, kalau di PMI sendiri kan kita mendeklarasikan itu sebagai perusahaan EPC ya Pak. Iya. Nah, kebanyakan proyek-proyek selama ini tuh apakah uh, sudah meliputi dari engineering, procurement, construction, dan commissioning ini, atau kita masih dapat proyeknya tuh yang engineering aja atau commissioning aja? Ya, kalau di kita sendiri ini lebih pertanyaannya itu engineering. Jadi kapabilitas kita memang dari pengalaman masing-masing personel itu memang kita kuat di engineering. Engineering tim kita kuat. Jadi kita pernah mengerjakan untuk basic design, fit, kemudian VED itu kita sudah pernah lakukan semua. Itu. Kalau di procurement atau construction dan commissioningnya tuh kita pernah ada nggak sih Pak proyek itu? Kalau procurement ya, untuk procurement sendiri itu untuk yang full untuk project yang besar kita belum pernah ya, tetapi kita pernah supply untuk beberapa item untuk mendukung beberapa project dari klien kita ya. Jadi itu dari experience kita ya. Untuk construction sendiri belum pernah. Tapi memang untuk commissioning kita pernah melakukan beberapa kali untuk commissioning. Sebelum terjun menjadi engineering manager di PMI ya Pak, pasti Pak Eka udah pernah melanglang buana di dunia engineering sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, boleh tahu nggak Pak pengalaman Pak Eka sebelumnya itu mulai bekerja di ranah engineering itu mulai tahun berapa dan dimulai dari statusnya itu sebagai apa? Sebagai engineer
apa gitu. Ya, udah lama ya, jadi harus mengingat ini. Ya, kalau dari pengalaman saya pertama kali terjun di dunia engineer itu sebenarnya setelah lulus ya, pertama kali itu saya gabung untuk proyek apa kapasitas up dari pabrik gula ya, pabrik gula Asam Bagus. Jadi di situ saya belajar tentang equipment sizing, kemudian tentang apa namanya sedikit banyak tentang konstruksi dan komisioning di situ. Itu pertama kali saya gabung. Kemudian berikutnya saya sempat tidak di engineering ya, tetapi ya tidak jauh-jauh sebagai production supervisor ya. Tapi dalam perjalanannya saya sempat menangani beberapa proyek jadi kapasitas up di dalam perusahaan saya tersebut. Jadi ada untuk membran filter, kemudian untuk kromatografi dan evaporator. Kemudian setelah itu saya bergabung dengan perusahaan apa ARSG ternama ya. Jadi di Surabaya, di situ ya saya belajar lebih dalam tentang engineering. Jadi tentang bagaimana suatu project secara keseluruhan, engineering, procurement dan construction, meskipun titik beratnya tetap di engineering. Jadi di situ lebih detail lagi, lebih tantangannya lebih banyak, terutama terkait kualitas dan time ya, itu sangat demanding. Jadi itu. Kemudian setelah itu baru saya bergabung dengan PT Paramesti. Nah, kalau gitu bisa dijelasin nggak Pak, gimana Pak Eka bekerja di PMI sebagai engineering manager yang mengkoordinasikan engineer di PMI? Ya, jadi sebagai engineering manager ya, jadi ketika kita mengeksekusi suatu proyek ya, meskipun kita di porsi engineering, itu kan ada target-target ya, target utamanya itu kan selalu quality, cost, sama time. Jadi pengerjaan itu kualitasnya harus bagus, time itu on time delivery, jadi kita memenuhi schedule yang sudah disepakati. Kemudian cost, kita mempertimbangkan cost ya. Cost di sini bukan hanya cost kita mengerjakan itu, tetapi ketika kita mendesain kita harus berpikir cost project secara keseluruhan. Jadi sebagai engineering manager itu mengkoordinasikan tim yang ada di PMI ini, utamanya terkait kualitas pekerjaan ya. Jadi kualitas pekerjaan meliputi kesesuaian kalkulasi, kesesuaian drawing dengan requirement dari proyek tersebut. Kemudian untuk on time delivery, jadi di sini ada schedule. Kita punya project engineer dan control di sini. Itu saya mengkoordinasikan untuk agar dokumen dan drawing yang kita siapkan itu sesuai dengan schedule. Kenapa? Kalau itu terhambat nanti tentu keseluruhan project bisa terhambat. Nah, terkait cost tentu di sini ketika kita membuat suatu desain nanti akan di reviewkan ke customer juga. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut apakah ini sudah sesuai, karena tentu terkadang di
dari spesifikasi yang kita terima kadang ada yang overkill, istilahnya overkill, jadi berlebihan ya. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk sampai taraf yang sangat sophisticated untuk sesuatu yang sederhana. Jadi mungkin di situ kita bisa berikan advice ke customer kita terkait hal tersebut. Jadi di situ. Oke, baik Pak. Terima kasih atas sharing pengalaman, insight mengenai dunia engineering. Nah, untuk yang terakhir kali, Pak Eka bisa nggak memberikan tips mengenai gimana suatu proyek atau EPC workflow ini bisa sukses dan klien senang. Jadi tipsnya sebenarnya simple ya, yang tadi sudah saya sampaikan, namanya terkait quality, cost, time. Nah, untuk achieve itu tentu ada syaratnya ya. Jadi yang pertama, untuk mencapai kualitas yang baik dan di time yang terukur, itu yang pertama untuk project awal sendiri. Jadi customer itu harus jelas apa yang diinginkan ya. Itu bisa tampak di spesifikasi tender itu. Ketika itu jelas, runtut dan lengkap, itu tentu akan membantu. Jadi ketika customer tahu apa yang mereka mau, tentu project akan lebih lancar. Memang tugas dari EPCC itu membantu dari customer itu untuk lebih memahami apa yang mereka inginkan. Jadi ketika proses tender itu dari perusahaan EPCC yang baik tentunya bisa juga memberikan masukan bahkan ketika masih fase tender. Kedua, tentu kompetensi dari engineer dari perusahaan EPCC itu tentu sangat penting. Jadi di situ yang saya rasa paling penting. Tentu tidak menutup faktor-faktor lain ya, faktornya banyak, tapi dua hal itu yang bagi saya penting untuk mendukung suatu workflow project yang ini. Terima kasih Pak Eka atas sharingnya. Mungkin bincang PMI kali ini bisa kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Eka selalu sehat dan sampai jumpa di bincang PMI episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.